Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi ini? Semuanya sehat? Semuanya baik? Ya, kita bersyukur hari ini oleh karena penyertaan Tuhan kita boleh ada dalam belajar ya. Anak-anak, sebelum kita belajar apa yang kita lakukan? Kita akan berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, Miss akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir semuanya. Oke, baik. Nah, anak-anak, sekarang boleh kalian siapkan pensil, buku masing-masing ya. Siapkan masing-masing buku cetaknya. Di situ angkat mata pelajaran IPA. Kita akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tata surya dan antariksa. Nah, anak-anak, Miss mau tanya dulu. Apa yang ada di pikiran kalian ketika kita berbicara tentang tata surya? Ya, betul sekali. Matahari, ada bintang, ada planet, ada benda-benda langit lainnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tata surya dan antariksa. Nah, apa sih tata surya itu? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang disebut matahari. Nah, dan semua objek yang mengelilinginya. Semua objek yang berputar di sekitar matahari karena adanya gaya gravitasi bumi, ya. Jadi tata surya sebagai sistem antariksa yang saling terikat, di mana matahari dan benda-benda langit yang terdapat yang mengitarinya secara langsung maupun tidak langsung. Jadi benda langit yang mengitari matahari secara langsung terdapat pada benda langit yang besar yang dinamakan planet. Sedangkan benda langit yang mengitari matahari secara tidak langsung adalah bulan ya. Oke, baik. Kita lanjut. Susunan tata surya ya. Susunan ada tata surya apa saja yang tadi kita sebutkan? Ya, itu ada matahari, ya, ada planet, ada bintang, ada satelit, ya, dan benda-benda lainnya, benda-benda langit lainnya ya. Nah, kita masuk di susunan tata surya. Susunan tata surya dipimpin oleh bintang yang panas yang menjadi pusatnya yaitu matahari. Matahari menjadi pusat dan dikelilingi oleh benda-benda langit seperti planet, asteroid, komet, satelit, dan benda langit lainnya. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Matahari merupakan bola gas raksasa ya, yang energinya sangat besar, menyebabkan menjadi sangat panas ya. Lalu planet ya. Planet ini merupakan bintang yang letaknya berubah-ubah karena bergerak mengitari matahari. Nah, tata surya memiliki 8 planet ya. Ada 8 planet. Kira-kira anak-anak ada yang tahu? Ya, betul sekali. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, itu semua adalah planet ya dari tata surya. Nah, kita lanjut. Merkurius ya adalah planet terdekat dan dengan matahari serta juga terkecil. Jadi planet ini yang paling dekat dengan matahari ya. Lalu yang kedua Venus adalah berukuran mirip dengan bumi. Planet ini lebih kering dan dari bumi dan atmosfernya 9 kali lipat lebih padat dari bumi. Nah, Venus ini tidak memiliki satelit ya.
Tapi Venus adalah planet terpanas dengan suhu permukaan mencapai 400 derajat Celcius. Jadi Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius ya. Bumi ini adalah tempat kita berada ya. Jadi adalah planet bagian dalam yang terbesar dan terpadat, dan satu-satunya yang diketahui memiliki aktivitas geologi ya, dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki makhluk hidup. Jadi 70% itu bagian bumi ditutup oleh air, sedangkan 30% bumi ditutupi oleh daratan ya. Jadi itu adalah bumi tempat kita berada ya. Nah, kita masuk di Mars ya. Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Namanya diambil dari dewa perang Romawi Mars. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah ya, karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Ini disebabkan oleh keberadaan besi yang oksida di permukaan planet Mars ya. Itu adalah planet Mars ya, planet merah yang biasa dijuluki adalah planet merah. Nah, lalu yang kelima adalah Jupiter. Jupiter adalah merupakan helium, walaupun jumlahnya hanya 1/10 komposisi Jupiter. Planet ini mungkin memiliki inti berbatu ya, yang terdiri dari unsur-unsur berat, namun tidak memiliki permukaan yang padat, layaknya raksasa gas lainnya. Nah, itu adalah Jupiter ya. Lalu yang keenam adalah Saturnus ya. Saturnus adalah sebuah planet di tata surya yang dikenal sebagai planet bercincin ya. Itu adalah Saturnus ya, dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter ya. Jarak Saturnus sangat jauh dari matahari, karena itulah Saturnus tampak tidak jelas dari bumi. Itu adalah Saturnus. Nah, kita lanjut. Uranus adalah planet ke-7 dari matahari. Uranus merupakan planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga sekaligus massa terbesar keempat di tata surya. Itu adalah Uranus. Jadi planet yang ke-7 dari matahari ya. Lalu Neptunus adalah planet yang terjauh dari matahari. Jadi itu adalah planet Neptunus. Oke, baik. Kita lanjut. Jadi setiap planet dalam tata surya berada pada garis datar berbentuk elips, namanya apa? Orbit ya. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet di atas tidak akan bertabrakan ya. Setiap planet berputar pada porosnya. Nah, peristiwa tersebut ya, berputar pada porosnya disebut rotasi ya. Berputar pada porosnya itu disebut apa? Rotasi. Jadi rotasi bumi dapat menyebabkan kita mengalami peristiwa siang dan malam. Iya, seperti itu. Semua planet yang berada dalam tata surya berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut revolusi ya. Jadi ingat tadi itu apa? Kalau dibilang rotasi itu seperti apa? Nah, ini lagi namanya revolusi. Rotasi dan revolusi. Nah, setiap planet memiliki waktu yang berbeda-beda untuk mengelilingi matahari dalam satu putaran. Ya, kita lanjut. Nah, ini adalah gambar urutan planet tata surya ya, dari matahari sampai Merkurius, dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi ini adalah gambar urutan planet tata surya. Kita lanjut ya. Ya, kita melanjut ke benda langit lainnya, bintang. Jadi ini bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya pantulan dari benda lain.
Bentang yang terdekat dengan bumi adalah matahari dengan jarak 149.680.000 km. Bintang kebanyakan berisi hidrogen, helium dan beberapa elemennya, itu adalah bintang ya. Lalu asteroid ini adalah benda langit ya. Asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan tidak termasuk planet dan lebih besar meteorit. Asteroid ini terbuat dari batuan, logam dan juga bahan organik ya. Jadi bedakan mana asteroid, mana bintang itu. Lalu yang ini komet ya, adalah benda langit kecil yang mengelilingi matahari dengan garis edar yang berbentuk lonjong, namun bentuknya bisa juga hiperbolis. Jadi itu adalah komet ya. Komet benda langit kecil yang mengelilingi matahari dengan garis edar yang berbentuk lonjong, itu namanya komet ya. Oke, baik, kita lanjut. Di situ ada meteor ya. Meteor adalah benda langit yang bergerak dalam ruang planet dan berukuran kecil. Jadi itu adalah meteor. Lebih kecil dari asteroid namun lebih besar dari molekul. Oke. Baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, tentang tata surya, planet, meteor. Ya. Oke, baik. Nah, kalau begitu, Miss mau tanya dulu. Tadi kan kita sudah belajar tentang tata surya. Nah, ya, di dalam tata surya ada 8 planet. Nah, coba kira-kira kalian sebutkan apa-apa saja planet yang ada dalam tata surya itu tadi yang Miss sudah jelaskan. Ya, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan ya Neptunus. Nah, itu adalah 8 planet yang mengelilingi matahari ya. Itu namanya ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya. Oke, baik. Mungkin ada yang masih mau ditanyakan? Oke, ya. Kalau begitu sampai di sini dulu pembelajaran kita, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Kita lanjut materi kita berikutnya. Oke, baik. Sampai jumpa. Semoga